Yehezkel pasal 43 hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Ini Yehezkel dibawa lagi ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Nah, pintu gerbang itu kan itu jalan masuk utama untuk masuk ke sebuah bangunan. Nah, pintu gerbang bait suci ini di bagian yang menghadap ke sebelah timur. Jadi pintu gerbang itu akses utama untuk bisa masuk. Nanti di situ lagi baru ada pintu-pintu lain di dalamnya. Nah, Yehezkel kali ini dibawa oleh Roh Tuhan ke bagian pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Dan apa yang dia lihat, dia katakan, sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari timur, dan bahkan ada suara. Jadi kemuliaan Tuhan itu dia bisa rasakan, dia bisa lihat, dia bisa dengar. Dan kali ini dia dengar seperti suara air terjun yang menderu. Yang sudah pernah pergi ke air terjun kecil-kecil, kita pasti dengar ya bagaimana gemuruhnya itu suara air terjun. Nah, kalau yang sudah pernah ke air terjun terbesar yaitu Niagara, pasti di situ derunya besar sekali, sangat menderu gitu, nggak terkatakan. Nah, masing-masing lah di air terjun mana yang kita sudah pernah lihat, yang kita pernah dengar. Nah, seperti inilah yang didengar oleh Yehezkel, terdengar seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang dia lihat itu ada terang. Kalau ada sinar kemuliaan itu terang yang dia lihat di keadaan yang dia saksikan di sekelilingnya dalam roh pada saat itu. Nah, dia ingat kembali bagaimana waktu apa yang dia lihat ketika dia didatangi oleh Roh Allah di tepi sungai Kebar. Kita ingat di Yehezkel pasal 1 kan, disitulah Yehezkel waktu bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, dan langit terbuka dan dia melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Nah, di Yehezkel pasal 43 ini dia ingat lagi tentang apa yang dia lihat pada waktu dia di tepi sungai Kebar. Jadi dia bilang, seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar, maka aku sembah sujud. Apa yang dilakukan oleh Yehezkel saat melihat kemuliaan Tuhan, saat mendengar bunyi seperti suara air terjun yang menderu, dia sujud menyembah. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita saat kita merasakan kehadiran Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, saat kita sendirian atau saat kita lagi jalan-jalan di hutan atau di mana saja, Tuhan bisa hadir dalam hati kita melalui apa yang kita rasa. Kita sujud menyembah. Bukan artinya bilang, oh ya kan saya lagi di tengah-tengah banyak orang, saya tiba-tiba harus duduk menyembah. Hati kita yang menyembah kepada Dia, bersyukur, menghormati Dia, menaikkan syukur pujian kepada Dia dengan apa yang Dia berikan, yang kita bisa rasakan, yang kita bisa lihat, yang kita bisa dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sujud, sembah Dia, tinggikan namanya, muliakan Dia. Kami berbagi di satu komunitas ya, ada yang berbagi Tuhan itu memberi dia seperti memberi sign untuk setiap jam-jam yang genap berdoa.
memuji Dia, menyembah Dia. Jadi setiap jam yang genap, jam 2, jam 4, jam 6, jam 8, jam 10, jam 12 gitu, ambil waktu untuk sedikit waktu saja memuji Tuhan, bersyukur kepada Dia, dan dia lakukan itu setiap hari. Taruh alarm setiap kali jam-jam genap. Itu saya bagi karena itu sangat memberkati saya pribadi, dan seperti ini yang Yehezkel lakukan. Dia sujud menyembah Tuhan saat dia melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Kita lanjut. Sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Jadi kemuliaan Tuhan itu masuk dalam bait suci melalui pintu gerbang. Ada pintu untuk kemuliaan Tuhan masuk. Untuk kemuliaan Tuhan kita bisa rasakan di bait suci kita, hati kita, Roh Kudus yang ada di dalam bait suci ini perlu pintu gerbangnya terbuka. Ada pintu gerbang untuk kemuliaan Tuhan masuk. Pintu gerbang bait suci kita adalah hati kita. Saat hati kita terbuka, saat hati kita yang keras sudah diizinkan Tuhan jauhkan dari tubuh kita, diberi hati yang taat, maka pintu gerbang hati kita terbuka, kemuliaan Tuhan akan dengan mudah masuk ke dalam. Jadi saat hati kita tertutup, pintu gerbang hati kita tutup, bagaimana kemuliaan Tuhan kita bisa rasakan. Nah, kadang kita lihat orang-orang yang takut akan Tuhan, dekat sama Tuhan, hal kecil bilang, oh sujud menyembah, aku lihat kemuliaan Tuhan, aku lihat mujizat Tuhan. Sementara yang lihat bilang, ngapain, gini aja dibilang mujizat, gini aja dibilang kemuliaan. Jadi bagaimana kemuliaan Tuhan itu masuk tergantung apakah saya mau membuka pintu gerbang hati saya untuk melihat hal sekecil apapun yang menurut orang lain kecil, tetapi kita lihat, wow, kemuliaan-Mu ada Tuhan, aku rasakan dan saksikan dalam hidupku. Jadi sedang kemuliaan Tuhan masuk di dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Jadi tadi kemuliaan Tuhan sudah masuk melalui pintu gerbang dan Yehezkel menyaksikannya. Dia diangkat oleh Roh yang membawa dia ke pelataran dalam. Jadi dari pintu gerbang Yehezkel dibawa masuk ke pelataran dalam. Ayat 6, lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku dari dalam bait suci itu, orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Nah, jadi yang berkata-kata kepada dia, yang mengangkat dia itu adalah Roh Tuhan, ya. Roh Tuhan mengangkat dia, memindahkan dia dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara kan di Yehezkel pasal 40 kan waktu dia dibawa ke gunung yang sangat tinggi, dia melihat di situ ada orang yang menyerupai seorang yang kelihatan seperti tembaga, kan ingat Yehezkel 40 ayat 3, dia melihat seorang yang kelihatan seperti tembaga dan di tangannya ada tali lenan beserta tongkat pengukur. Nah, orang ini yang disebutkan di pasal 43 ayat yang kelima ini. Orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku. Untuk mengingatkan kita saja, ya, supaya kita, siapa kok tiba-tiba ini ada orang. Kalau kita nggak ngikuti dari Yehezkel 40, kita nggak ngerti kok tiba-tiba ada orang itu berdiri di sampingnya. Saya lanjut. Dan ia berfirman kepadaku, ayat 7. Hai anak manusia, inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku. Disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka dengan persundalan mereka atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati. Juga tidak dengan meletakkan ambang pintu mereka dekat ambang pintuku, atau mendirikan tiang-tiang pintu mereka dekat tiang-tiang pintuku, sehingga hanya dinding yang memisahkan aku dari mereka. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku.
Sekarang mereka akan menjauhkan ketidaksetiaan mereka dan mayat raja-raja mereka daripadaku, dan aku akan diam di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Ini belum terjadi, ini diperlihatkan dulu kepada Yehezkiel sebelum digenapi nantinya. Orang Israel masih ada di pembuangan, tetapi Tuhan sudah memberikan harapan di masa yang akan datang. Tuhan sudah memberikan janji pemulihan. Tuhan sudah memberikan penglihatan kepada Yehezkiel untuk nanti disampaikan kepada umat Israel. Kan kita ingat Yehezkiel 40 ayat 4, di situ kan Yehezkiel diminta untuk melihat dengan teliti, mendengar dengan baik-baik, memperhatikan semua yang diperlihatkan kepadanya, semua yang dia dengar supaya nanti disampaikan kepada umat Israel. Nah, di Yehezkiel 43 ini Tuhan berkata, memperlihatkan masuk ke dalam pelataran dalam, dan Tuhan berkata bahwa inilah tempat tahtaku dan inilah tempat tapak kakiku di bait suci yang baru nantinya yang akan dibangun setelah umat Israel dibawa kembali ke Israel. Dan di sini Tuhan berkata, disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Tuhan tinggal selama-lamanya saat ada di bawah. Orang Israel tidak lagi menajiskan namanya. Orang Israel tidak lagi melakukan persundalan dengan mempercayai dan menyembah berhala-berhala selain Tuhan. Dan di situ Tuhan berkata bahwa mereka nantinya tidak akan melakukan lagi perbuatan keji. Mereka akan taat dan hormat kepada Tuhan. Nah, saat seperti itu Tuhan berkata, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi yang mereka alami pada saat disampaikan ini kepada Yehezkiel, mereka masih di pembuangan. Kenapa mereka di pembuangan? Kita lihat di ayatnya yang ke 8 di situ ya, agak di bawah. Mereka menajiskan namaku yang kudus dengan perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Maka dari itu aku menghabiskan mereka dalam amarahku. Jadi ada kemarahan Tuhan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengajar supaya mereka bisa berbalik, supaya mereka nantinya bisa menghormati kekudusan Tuhan, mereka tidak menyembah ilah lain di hadapan Tuhan, mereka tidak melakukan persundalan rohani. Dan saat itu Tuhan berjanji akan tetap tinggal bersama-sama dengan mereka untuk selama-lamanya. Tuhan mau bangsa Israel menjauhkan ketidaksetiaan mereka. Allah sangat menghargai kesetiaan dimanapun kita berada. Tuhan sangat hargai. Dalam setiap relasi, ini relasi Tuhan dengan umat Israel. Tuhan mau kesetiaan, dan Tuhan mau juga kita menghidupi kesetiaan seperti yang Tuhan rindukan. Kita setia di dalam hal persahabatan, di dalam relasi dengan orang-orang lain yang Tuhan bawa dalam hidup kita, di dalam relasi pasangan. Semua Tuhan mau supaya kita mempraktekkan kesetiaan, karena ketidaksetiaan ternyata menjauhkan kita daripada Tuhan. Ayat 10, maka engkau, hai anak manusia, terangkanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini. Dia perlu menerangkan, ini Tuhan bilang terangkanlah itu jelaskanlah kepada kaum Israel tentang bait suci ini. Dia dipilih Tuhan untuk melihat, mendengar yang dijelaskan supaya nanti dia menerangkan kembali, memberitahukan, menjelaskan kembali kepada kaum Israel tentang bait suci yang sudah diperlihatkan kepadanya. Supaya apa? Ada kata agar. Agar itu supaya, untuk mereka menjadi malu melihat kesalahan-kesalahan mereka, juga bagaimana bait suci itu kelihatan dan rancangannya. Ini kata menjadi malu ya, bukan artinya Tuhan mau mempermalukan bangsa Israel. Menjadi malu dalam hal ini sadar
aduh ternyata begini kami membalas kasih setia Tuhan. Tuhan sudah begitu baik kepada kami, tapi seperti inikah kami membalas kepada Tuhan? Jadi malu, Tuhan gak mau permalukan, tetapi supaya mereka sadar dan berbalik dari kesalahan dan dosa-dosa yang sudah dilakukan. Nah, ada kalau di dalam kehidupan kadang ada orang sengaja membuat malu supaya menjatuhkan orang kan, supaya orang itu hancur. Tetapi Tuhan tidak membuat malu di sini supaya orang Israel menjadi malu karena melihat kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi Tuhan rindu supaya sadar kesalahannya dan berbuat baik. Kalau orang yang datang dalam hidup kita cuma mau mempermalukan supaya kita hancur, supaya kita tidak berani lagi berbuat apa-apa, supaya kita tidak mengerjakan rencana Tuhan lewat hidup kita, visi yang Tuhan berikan, jangan diperhatikan yang itu. Tetap teguh hati, berdiri, pegang janji Tuhan. Betul kita melakukan kesalahan dalam hidup, betul kita salah, betul kita berdosa. Tetapi saat firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita akan kesalahan kita dan kita jadi malu dan sesudahnya kita bertobat, sadar, berbalik dari kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu, supaya Tuhan mau tinggal lagi di dalam bait suci kita, di dalam hidup kita. Roh Kudus nyaman tinggal di dalam kita saat kita menyadari dan bertobat akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Ayat 11, dan kalau mereka merasa malu melihat segala sesuatu yang dilakukan mereka, gambarlah bait suci itu, bagian-bagiannya, pintu-pintu keluar dan pintu-pintu masuknya, dan seluruh bagiannya. Beritahukanlah kepada mereka segala peraturannya dan hukumnya, dan tuliskanlah itu di hadapan mereka, agar mereka melakukannya dengan setia, segala hukumnya dan peraturannya. Di sini dikatakan tadi terangkanlah, dan sekarang dikatakan tuliskanlah itu di hadapan mereka. Perlu ada tulisan. Kadang kalau cuman dikatakan iya kan sudah lupa, atau bilang kamu gak pernah bilang, kan kadang seperti itu ya, gak pernah. Tapi saat ada tulisan, ada bukti, saat kita menulis, mau menulis di mana saja, ada tulisan-tulisan yang kita bisa perlihatkan, dan seperti itu yang Tuhan mau ajar kita tunjukkan, tulisan-tulisan seperti ini yang kita tulis. Jadi bukan hanya dengan perkataan, karena perkataan orang biasa akan pakai untuk bilang, oh saya nggak pernah dengar kok, kamu nggak pernah kasih tahu saya. Nah kalau ditulis, tulis tanggal, tulis waktunya, harinya, supaya nantinya kita bisa melihat peraturan apa yang akan dikerjakan, hukum apa yang Tuhan mau. Dan di sini dikatakan agar, supaya mereka melakukan dengan setia. Jadi bukan lakukan cuma 1-2 kali. Ini dengan setia artinya berkesinambungan, terus menerus. Nah ada yang bilang, kan saya sudah tidak bohong minggu lalu. Itu baru minggu lalu. Tidak bohong dalam arti setia terus menerus, tidak bohong. Enggak marah-marah lagi dalam arti setia, enggak marah-marah lagi. Enggak selingkuh, enggak selingkuh lagi. Jadi semua kita lakukan dengan setia, segala hukum dan peraturannya. Ayat 12, inilah ketentuan mereka ketentuan mengenai bait suci itu, seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah maha kudus. Sungguh inilah ketentuan mengenai bait suci itu. Jadi seluruh daerah yang di puncak gunung itu adalah bagian maha kudus, tempat Tuhan mau untuk tinggal dan menapakkan kakinya di situ. Kita lihat pindah ke perikop berikut, ukuran-ukuran mezbah dan pentahbisannya. Inilah ukuran-ukuran mezbah itu dalam hasta, yaitu hasta yang setapak tangan lebih panjang dari hasta biasa. Paritnya adalah 1 hasta dalamnya dan 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal, dan inilah tinggi mezbah itu. Ini sekarang berbicara tentang ukuran mezbah. Ukuran mezbah tempat mempersembahkan korban penghapus dosa, korban ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, di sini ada kata baru yang kita dapat, parit.
Kata parit ini kita pernah dengar waktu Elia yang mempersembahkan korban, dan juga nabi-nabi palsu juga dari Raja Ahab mempersembahkan korbannya, kalau kita ingat kisah itu. Ini sih yang waktu saya baca Yeskel 43 ini mengingatkan saya tentang Elia waktu mempersembahkan korban, dan korbannya ada api dari surga yang turun, ada parit-parit di situ kan, ditaruhin air di parit-parit, dan semua air di parit yang ditaruh Elia semua terbakar habis, dan nabi-nabi palsu dari Ahab tidak terbakar itu persembahannya. Itu saja yang mengingatkan saya dari kata parit ini. Dan inilah tinggi mezbah itu. Maaf saya ulang di sini. Paritnya adalah 1 hasta dalamnya dan 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepi yang tingginya 1 jengkal. Dan inilah tinggi mezbah itu. Dari parit yang di dalam tanah sampai jalur keliling yang terbawa adalah 2 hasta, dan lebar jalur keliling itu adalah 1 hasta. Dari jalur keliling yang terbawa sampai jalur keliling yang di atas ada 4 hasta, dan lebar jalur keliling itu ada 1 hasta juga. Tempat perapian itu adalah 4 hasta tingginya, dan dari tempat perapian itu muncul ke atas 4 tanduk. Tempat perapian itu panjangnya 12 hasta dan lebarnya 12 hasta, jadi 4 persegi. Ayat 17, jalur yang mengelilingi perapian itu panjangnya 14 hasta dan lebarnya 14 hasta, jadi 4 persegi juga. Sekeliling mezbah itu ada parit yang 1 hasta lebarnya, dan sekeliling parit itu ada tepinya yang 1/2 hasta lebarnya. Tangga mezbah itu adalah sebelah timur. Ayat 18, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah, beginilah peraturan mengenai mezbah itu. Untuk mezbah ada peraturan tersendiri. Setiap bagian-bagian ada peraturan tersendiri di dalam bait suci. Ketika sudah selesai dibuat dan hendak mempersembahkan korban bakaran di atasnya dan menyiramkan darah padanya, berikanlah kepada imam-imam orang Lewi dari keturunan Sadok seekor lembu jantan muda untuk korban penghapus dosa, sebab merekalah yang boleh mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sudah ada di pembacaan kita sebelumnya bagaimana Tuhan menetapkan imam-imam orang Lewi. Nah, masih ada lagi khususnya dari keturunan Sadok, mereka itu yang terpilih untuk menyelenggarakan kebaktian. Jadi nggak sembarang orang yang bisa menyelenggarakan kebaktian, hanya keturunan imam orang Lewi dan dari keturunan Sadok. Dan hanya merekalah yang boleh mendekat kepada Tuhan. Ini betapa kudusnya Tuhan, gak boleh sembarangan orang yang masuk untuk menyelenggarakan kebaktian di hadapannya. Ayat 20, dan ambillah sedikit dari darah itu dan bubulah itu pada keempat tanduk mezbah itu dan pada keempat sudut jalur keliling itu dan pada tepinya sekeliling. Dengan demikian engkau menyucikan mezbah itu dan mengadakan pendamaian baginya. Ada aturan-aturan yang perlu dilakukan oleh imam-imam dari keturunan Sadok ini untuk menyucikan mezbah dan mengadakan pendamaian baginya. Ayat 21, ambillah lembu jantan untuk korban penghapus dosa itu, dan orang harus membakarnya di tempat yang sudah ditentukan sekitar bait suci, di luar tempat kudus. Banyak sekali aturan-aturan yang perlu dilakukan dulu orang-orang yang tertentu yang bisa membawakan korban penghapus dosa. Betapa bersyukurnya kita hari ini di zaman kasih karunia. Yesus sudah menyerahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa untuk kita. Aturannya yang kita datang dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Darah yang dikatakan di sini ada darah yang dibubuhkan pada tanduk-tanduk mezbah. Kita datang dengan hati yang hancur, hati yang tulus datang kepada Tuhan. Saat kita tahu dibukakan kesalahan kita, kita jadi malu dan kita hati hancur datang di hadapan Tuhan. Datang karena Yesus yang sudah mati sebagai lembu, anak domba,
anak domba yang sudah mencurahkan darahnya untuk penghapus dosa kita, sehingga kita layak datang langsung kepada Dia. Kita nggak usah tunggu sampai 1 tahun serahkan domba penghapus dosa kita. Setiap hari kita bisa membersihkan diri. Tuhan ingatkan lagi, kita malu lagi, kita sadar lagi, segera kita berbalik untuk dosa yang sudah kita pernah lakukan, dan kita hidup terus dari hari ke hari mengikuti dengan setia segala hukum dan peraturannya. Ayat 22, pada hari kedua engkau harus mempersembahkan seekor kambing jantan. Jadi sudah hari pertama tadi yang perlu dilakukan, sekarang hari kedua mempersembahkan seekor kambing jantan yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Dan orang harus menyucikan mezbah itu seperti sudah disucikan dengan lembu jantan. Yang pertama tadi kan yang di atas ada lembu jantan di hari pertama, hari kedua dengan kambing jantan. Mezbah harus disucikan dengan darah yang tadi sudah dibubuhkan di keempat tanduk mezbah. Jadi banyak sekali yang harus dilakukan. Ayat ke-23, sesudah upacara penyucian itu engkau selesaikan, engkau harus mempersembahkan seekor lembu jantan muda. Jadi itu yang ketiga ya, sudah tadi lembu jantan, terus kambing jantan tidak bercela, sekarang lembu jantan muda yang tidak bercela, dan seekor domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Ada lagi domba jantan di sini. Ayat 24, engkau harus membawanya ke hadapan Tuhan dan imam-imam harus menaburkan garam ke atasnya dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Ini ada penaburan garam. Garam itu cleansing agent, memberi rasa dan juga membersihkan. Jadi ditabur juga garam membersihkan itu. Ini sebagai korban bakaran. Kalau yang kita ngerti sekarang kan garam itu membersihkan. Kalau kita ngawetin ikan kering atau apa ya, pakai garam banyak-banyak biar bisa awet, bisa tidak ada kuman-kuman yang masuk. Jadi kan kalau masuk kumannya bisa busuk itu ikan atau daging yang diawetkan. Jadi taruh banyak garam. Atau di negara-negara yang 4 musim seperti yang kami hidupi di Swiss, itu kalau musim dingin itu salju atau es bisa mengeras sekali di jalan, jadi keras. Jadi ada trek-trek spesial ya yang dikirim dari setiap pemerintah di masing-masing kampung di kota yang siram semua jadi jalan dan curahkan garam di atas jalan-jalan yang beres itu supaya garamnya bisa meleleh. Jadi garam banyak sekali fungsi dalam hal kerohanian juga, melelehkan yang keras, membersihkan, mengawetkan. Jadi supaya kita tetap belajar satu demi satu fungsi-fungsi. Kadang kita lihat garam cuma untuk masak, ternyata ada hal-hal lain yang bisa dipakai di dalam kehidupan kita mengenai garam ini. Ayat 25, selama 7 hari engkau harus mengolah setiap hari seekor kambing sebagai korban penghapus dosa. Jadi selama 7 hari artinya 7 ekor kambing yang harus diolah lagi sebagai korban penghapus dosa. Harus diolah juga seekor lembu jantan muda dan domba jantan dari antara domba-domba yang tidak bercela. Jadi dari 7 itu kambing, masih ada lembu jantan muda, ada domba jantan yang tidak bercela. Banyak sekali ya. Ini yang saya bilang bersyukur sekali di zaman kasih karunia sekarang. Kita nggak perlu bikin semua ini. Nah kita masih malas kadang ya dengan cuman datang menghadap Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kita, hati kita. Ya, saya diingatkan Roma 12 ayat 1 untuk kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saya baca dulu ya persembahan yang benar di Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, yang kudus
dan yang berkenan kepada Allah. Bagaimana itu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah? Persembahkan seluruh anggota tubuh kita sebagai alat kemuliaan Tuhan. Pakai mulut kita memperkatakan perkataan-perkataan yang hidup, bukan perkataan yang mematikan orang atau mematikan diri kita sendiri. Yang bilang mati saya, kan mati, mematikan diri sendiri. Atau mati kamu, setengah mati saya, mematikan diri. Ternyata itu bukan persembahan yang hidup untuk Tuhan. Jadi persembahan hidup, pakai anggota tubuh kita untuk sesuatu yang hidup, menghidupkan semangat orang lain. Jangan malah menjatuhkan orang lain, menunjuk-nunjuk kesalahannya supaya dia hancur, tetapi mengingatkan kesalahannya supaya dia bertobat dengan kasih. Orang akan rasa kalau kita memberitahu kesalahannya dengan kasih, dan dia bisa sadar dan dia bertobat, seperti cara Tuhan mengajarkan bangsa Israel. Jadi pakai tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, dan kita pakai untuk menghidupkan orang lain juga, menyembuhkan orang lain. Kita nggak perlu lagi begitu banyaknya kambing, begitu banyaknya lembu, tiap hari harus dipotong. Kita hanya pakai sembelih hidup kita setiap hari sebagai persembahan yang hidup untuk Tuhan. Kita sembelih cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan, matikan dalam diri kita semua yang lama-lama yang tidak sesuai dengan kekudusan Tuhan. Dia sudah memberikan segala yang ilahi, kuasa ilahinya ada di dalam kita untuk hidup kudus dan berkenan kepada Dia. Tinggal kita mau enggak bekerja sama dengan Dia. Kita akan bilang, aduh saya tidak mampu, saya tidak bisa. Itu kalau kita ngandalin kekuatan sendiri. Tapi kalau kita bilang, Tuhan, aku sanggup karena Engkau ada di dalam saya untuk melakukan persembahan yang hidup kepadamu. Dari caraku berbicara dulu yang suka mematikan orang lain atau menyakiti orang lain, membunuh orang lain, membunuh diriku sendiri, aku mau mengubah cara hidupku yang lama, dan aku mau mengganti menjadi persembahan hidup, memberkati hidupku sendiri, memberkati hidup orang lain, menyembuhkan orang lain, memberikan harapan kepada orang lain dan kepada diri kita sendiri. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan dan yang menjadi ibadah kita yang sejati. Ibadah yang sejati bukan karena rajin ke gereja, bukan karena rajin baca Alkitab dan tidak lanjut setelah baca mengerti, stop di sana. Kita perlu mengaplikasikan apa yang kita baca, apa yang kita dengar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang berikutnya ayat 26. 7 hari lamanya mereka harus mengadakan pendamaian bagi mezbah itu serta mentahirkannya, dan dengan demikian mentahbiskan mezbah itu. Sesudah hari-hari itu berakhir, maka pada hari ke-8 dan seterusnya imam-imam akan mengolah korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu di atas mezbah itu, dan aku akan berkenan kepada kamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Semua korban-korban ini imam yang lakukan, imam yang olah. Nah, hari ini kita bersyukur Tuhan percayakan semua. Kita mengolah sendiri. Kita sendiri yang urus bagaimana kita mempersembahkan persembahan korban syukur kita kepada Tuhan. Yesus sudah mengerjakannya semua. Yesus sudah melakukan semua, mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa kita. Bagian kita hari ini adalah menghormati kekudusannya, menghidupi peraturan-peraturannya, menaati peraturan dan hukum-hukumnya dengan setia melalui perubahan-perubahan hidup, melalui perubahan-perubahan karakter, melalui perubahan perkataan, cara berpikir yang akan menolong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baru, dan pastinya memuliakan Tuhan. Roh Kudus akan tinggal dengan nyaman di dalam bait suci, yaitu tubuh kita yang sudah semakin dibersihkan, isi gudang-gudang yang penuh laba-laba, yang penuh barang-barang yang tidak dipakai lagi, yang rusak. Mungkin ada meja di situ tinggal 2 kaki masih disimpan-simpan. Kita akan semakin menyenangkan Dia. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.